Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Senin ya, tanggal 22 September tahun 2025. Gimana kabar kalian? Siap-siap nih besok IPO emas mulai IPO ya. Besok mulai diperdagangkan. Apakah besok bisa ARA? Ya, kita tunggu aja besok ya, semoga bisa. Nah, hari ini IHSG ya turun tipis 0,14%, ada di angka 8.040. Transaksi hariannya di 18 triliun dan asing masih net sell hari ini ya 200 miliaran. Oke. Nah, hari ini gue pengen bahas saham Coremark Indonesia atau CLPI ya. Dia ini bergerak di bidang manufaktur tinta cetak ya. Berkat perdagangan perlengkapan cetak lainnya, POP film dan PET film. Pokoknya tinta untuk percetakan ya. Nah, apakah saham ini menarik untuk dikoleksi sebagai dividen play atau untuk value investing atau untuk apa? Nah, karena dari PE rasionya sekarang masih ada di angka 6 kali ya anualisnya, dan PBP-nya 0,69 kali, masih di bawah 1. Gimana dengan revenue, net income, dan EPS-nya? Nah, mari kita bahas ya. Semoga aja perusahaan ini bagus ya, dan bisa menjadi pilihan untuk kita pegang untuk jangka waktu yang lama ya, tentunya harusnya. Karena sekarang kalau dilihat dari rasio-rasionya sih masih sangat menarik ya, gitu. Nah, nama emitennya adalah CLPI ya. Dia IPO tanggal 30 November 2021. Harga IPO-nya cuma 200 perak. Lembar saham saat IPO saat itu ada di angka 50 juta lembar saham, dan hasil IPO-nya kurang lebih 10 miliar. Saham free float ada di angka 28%. Terus transaksi hariannya lumayan kecil ya, cuman 178 juta hari ini. Hari-hari sebelumnya berapa nih, agak gede nggak? Tuh, yang di bid offernya juga sedikit ya, gini-gini doang. Antriannya 4.000 sama 2.000 gitu. Terus ini masih belum rame kayaknya ya. Yang pegangnya berapa orang nih? Kita lihat, cek dulu transaksi hariannya. Kemarin Jumat malah lebih kecil lagi, 52 juta, Kamis 63 juta, 116 ya, masih di bawah 300 ya, berarti masih kecil transaksi hariannya ya. Jadi kalau duit lu udah 1 eman ya, kalau masuk sini bisa bikin gaduh suasana, gaduh harga ya. Bisa bikin naik harga. Kalau coba lo besok masuk 1 M beli di sini. Ini barangnya bisa kering dan harganya mungkin bisa naik gitu. Naik berapa persen gitu. Kita lihat yang pegangnya ada berapa orang ya. Yang pegang cuma 3.000 orang ya sampai dengan Agustus. Mungkin lu mau nambahin masuk gitu biar rame. Nah, jadi kalau yang belum punya kayaknya masih oke-oke aja sih menurut gua ya. Apalagi nanti kalau ada yang hajar ya, mungkin harganya bisa naik gitu. Kita tinggal nunggu waktu aja. Apalagi dia ada bantalan dividennya gede ya, 10% tahun kemarin. Tahun ini gimana nih, kita proyeksikan ya. Semoga aja bisa lebih gede lagi. Nah, untuk transaksi hariannya 178 juta, lembar saham sekarang ada di 306 juta ya, lembar saham. Dikit ya. Harga sahamnya 1.250 closingan hari ini, dan market cap-nya juga masih kecil ya, 382 miliar. Masih sangat kecil. Terus total ekuitas dia sampai dengan Q2 ya, 559 miliar. Harga buku dia sebenarnya ada di angka 1.825. Nah, berarti masih ada gap tuh. Sekarang kan 1.250 ke 1.825. Masih ada berapa puluh persen lagi ya, 30%-an bisa. Kalau balik lagi ke harga buku dia ya, mungkin kita bisa cuan ya dari harganya. Kita lihat jangka waktu yang 5 tahun dia bisa tinggi. Bagus sih, naik ya. Harganya cenderung naik dari 2021 itu udah 90%. Jadi harusnya bagus, kayaknya bagus nih perusahaan ya.
Liabilitasnya ada di angka 277 miliar atau DER-nya cuman 50%-an ya. Bagus juga dari segi keuangannya. Total asetnya 836 miliar. Nah, PE-nya sekarang 6,8 kali ya. Kalau ke 10 masih ada spare 3 kali. Tapi biasanya kalau ini biasanya berapa ya? Nanti harus dilihat. Di Pundacat nanti lihat. Kalian lihat sendiri deh biar nggak lama. Terus laba ditahannya 482 miliar ya. Lumayan. Lanjut ke revenue-nya ya. Q1 dia dapat 225 miliar. Sedangkan Q2 ya yang terbaru dia naik 4% di angka 234 M ya. Untuk gross profit marginnya dia rata-rata di 14%-an ya, lumayan lah ya. Q1 dapat 33 miliar, Q2 turun ya. Meskipun revenue naik tapi gross profit turun 6%. Mungkin bahan bakunya ada yang naik kali ya. Terus secara net profit Q1 15 miliar dan Q2 13 M ya. Berarti secara rata-rata 6%-an ya untuk NPM-nya ya, lumayan tipis ya, tapi kalau stabil sih nggak masalah ya. Gitu. Berarti IPS-nya secara anualis 182, di Q1 48 perak dan di Q2 42 perak ya. NPM-nya turun 13% Q1 ke Q2, tapi secara tahunan ya, year on year, net income Q1-nya turun ya, Q2 naik ya. 2024 2025 Q2. EPS-nya naik, Q2 Q1 tentunya turun ya. Secara anualis 182 ya. Terus dividennya tahun kemarin DER-nya berapa nih? 76% ya. 76% dikali 182 sama dengan kurang lebih 138 ya dividen yang bisa dia bagiin. Dengan di harga sekarang berarti lu bakalan dapet dividen yield sebesar 11% ya. Gede banget ini, lumayan. Atau dia cukup bagi 42 miliar. 42 miliar, dia punya saldo juga 482. Harusnya sih gampang ya ngeluarin segini. Tidak mengganggu untuk ekspansinya gitu. Harga waras dia berdasarkan dividen berada di angka 1389, masih di bawah harga ya, sampai 2779. Atau secara IPS kali 10 aja 1828 ya. Jadi sangat menarik nih harganya di harga sekarang. Kalau berdiri di harga sekarang ya siapa tahu kan. Harga kemarin juga kan kayak saham-saham yang udah kita bahas tuh banyak yang nimpukin tuh. Sekarang tuh lagi ijo-ijo ya market. Jadi dimanfaatin aja gitu. Tapi jangan beli di pucuk. Belinya yang saham ketinggalan aja, yang saham belum naik. Nah, lu belum beli. Kalau yang udah naik ya udahlah, biarin, bukan rezeki kalau lu belum masuk gitu. Jangan dikejar, nanti lu ketinggalan di atas, nyangkut gitu. Secara historinya dia 2001 ya IPO. 22, 23, 25, 26, 27, 29 11 kayaknya nggak pernah bolong ya, bagi terus ya dari sejak IPO. Jadi oke nih kalau menurut gua, cukup menarik ya, sangat menarik. Semoga aja ya bisa bertumbuh terus sih. Kalau secara revenue sih Q2 Q1 naik 2024 ya, kayaknya nggak jauh-jauh amat lah ya. Ini 206 234. Dulu juga 200-an. Kalau secara revenue sih paling dari 2019 ya dia udah 200-an gitu. Naiknya dikit ya dari nyampe sekarang gitu. Ya overall lumayan lah, menarik lah ya. Karena dia baginya juga rutin, dan sekarang kalau di harga sekarang lu bisa dapat 11%-an ya. Nah gitu ya, sementara kayaknya screening singkat untuk saham CLPI. Kalau lu tertarik, lu perdalamin lagi lah, baca di laporan keuangan ya, cek arus kasnya. Gua cek sih tadi nggak ada yang negatif ya arus kasnya, cuma
secara keseluruhan ya, cuman di pendanaan kalau nggak salah. Nah, sekitar haruskah operasi positif, haruskah investasi negatif? Ya wajar lah ya, dia beli bahan, mungkin beli alat juga. Terus secara haruskah aktivitas pendanaan juga positif. Oke sih kalau menurut gua ya. Nah, semoga video ini ada manfaatnya, dan kalau lu tertarik lu baca-baca lagi aja, dan semoga ada manfaatnya. Dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.